Salah satu dampak yang saya rasakan keberadaan virus corona ini ialah bahwa saya tidak dapat melaksanakan aktivitas di luar rumah seperti jalan-jalan, berolahraga, rekreasi, beribadah, dan lain sebagainya. Dan secara khusus saya sebagai mahasiswa mengalami kesulitan di dalam penyusunan tugas akhir saya. Keluh kesah saya harus kuliah online dan semua agenda-agenda yang sudah direncanakan tidak terlaksana gara-gara pandemi corona ini. Saya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti sedia kalanya sebelum adanya wabah pandemi corona ini, dan juga tidak bisa bertatap muka bertemu dengan teman-teman, khususnya menjadi saat kuliah di kampus. Masa pandemi adalah masa yang sangat sulit dilalui. Terutama saya sebagai mahasiswa, saya merasa kesulitan dalam melakukan perkuliahan. Kuliah online menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Sisi positifnya, kami bisa melakukan pembelajaran di rumah. Sedangkan sisi negatifnya, kami tidak bisa berkumpul dan saling berdiskusi seperti biasanya. Dan sisi lain, kami sebagai anak rantau, kami kesulitan dalam ekonomi selama pandemi. Kadang kiriman kurang lancar akibat COVID. Tapi saya harap kita bisa melewatinya. Saya juga merasa sangat bosan, selalu di asrama, tidak dapat kesempatan untuk keluar, bisa berkumpul dengan teman-teman, bruder semuanya. Sebenarnya bulan-bulan ini saya sedang melakukan penelitian, cuman tertunda karena tempat wisata yang akan saya teliti itu di lockdown, jadi tertunda guys. Cuman ada sih beberapa kesan-kesan positif yang bisa kita ambil selama pandemi ini. Nah, salah satunya kita yang dulu kurang peduli tentang kebersihan, kesehatan kita maupun lingkungan sekitar kita, sekarang kita makin peduli, sering-sering cuci tangan. Jadi begitu. Studi saya tertunda. Apa yang saya rencanakan menjadi ditunda karena dengan adanya COVID ini. Yang jelasnya, ya nggak bisa pergi kemana-mana, ya cukup di rumah. Nah, secara pribadi, aku cukup terkendala dalam penyelesaian tugas akhir. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya, tidak bisa keluar untuk jalan-jalan, refreshing. Halo teman-teman. Hai, Perkenalkan, nama saya Clement dan teman saya sendiri bernama Natalia, dan kami dari Asrama Santo Dominikus Asrama Putri. Nah, jadi teman-teman, kegiatan kami itu pagi itu kami bangun pagi, setelah bangun pagi mandi, nah setelah itu kami harus doa, ibadat pagi namanya. Setelah ibadat pagi itu kami sarapan. Setelah sarapan kami harus bergegas belajar online. Jam 9:30 kami harus bergegas lagi guys. Gimana? Untuk berjemur biasa, Ya, dan itu biasa, kegiatan berjemur. kami setiap hari. Doa rosario dulu untuk masa COVID-19. Tentunya kita juga berdoa untuk semua orang. Nah, kadang jam 8 itu biasanya hari Sabtu ya, karena libur itu kita nanam apa sih, Nat? Nanam. Kita melakukan kegiatan untuk nanam terong, ada nanam sayur sawi. Nah, tentunya juga kita disuruh itu untuk membersihkan depan kamar dan membersihkan setiap kamar supaya itu tidak terjangkit virus corona-nya. Hai, nama aku Laras. Kegiatan positif yang aku lakukan selama pandemi ini berlangsung, aku itu semakin rajin bersih-bersih kos atau bersih-bersih kamar, kemudian semakin rajin memasak, atau bisa dikatakan semakin meningkatkan kemampuan memasakku. Terus rajin olahraga, terus rajin berjemur tiap pagi. Saya menjadi peduli dengan diri saya, peduli dengan kesehatan, kebersihan, dan bahkan saya berjaga-jaga dan berhati-hati untuk keluar, selalu mengenakan masker. Kegiatan yang saya lakukan yaitu saya bisa belajar memasak, terkadang saya melakukan olahraga, dan saya juga membantu ibu kos saya untuk bersih-bersih kos, menyapu halaman rumah.
semoga pandemi COVID-19 ini dapat kita lalui dengan baik sehingga kita bisa sehat sampai wabah ini selesai dan kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Marilah kita menjaga kesehatan kita masing-masing dengan mentaati segala ajakan dari pemerintah kesehatan maupun pemerintah setempat ada di lingkungan. Maka harapan saya supaya virus corona ini segera berakhir atau bahkan hilang dari dunia ini. Harapan saya dari pandemi corona ini supaya kedepannya corona ini bisa hilang dan orang-orang yang terkena virus corona bisa cepat sembuh serta tenaga medis diberi kekuatan. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga COVID ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita kembali seperti biasa dan aman serta normal kembali. Jadi di tengah COVID-19 ini kita bisa mengatasinya dengan cara tetap jaga kesehatan, kebersihan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga jarak dengan sesama kita agar mengurangi rantai penularannya. Betul. Tapi bisa juga kita membantu tenaga medis dengan cara berdonasi juga boleh. Kita berharap suatu saat nanti ketika keadaan bumi kita sudah kembali pulih, kita bisa berkumpul bersama. Tetap jaga kesehatan, usahakan tetap di rumah. Jika tidak ada hal-hal yang sangat penting, sangat mendesak, jangan keluar. Semoga pandemi corona ini dapat berakhir supaya kita semua bisa melakukan aktivitas sedia kala dengan rasa yang bahagia, senang, tanpa rasa takut dan khawatir. Mengikuti peraturan yang ada. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker. Selalu cuci tangan. Dan yang terpenting adalah jaga jarak.